Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya M. Zainuddin dalam perkuliahan metode penelitian pendidikan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait tinjauan kepustakaan. Dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia, mencari dan menemukan kepustakaan yang baik tentang topik yang diteliti sangatlah menantang. Video pembelajaran kali ini memberikan kajian terkait 5 langkah logis dalam meninjau kepustakaan agar Anda dapat menemukan sumber-sumber yang berguna dan menuliskannya ke dalam bagian tinjauan kepustakaan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama mendefinisikan tinjauan kepustakaan, yang kedua menjelaskan 5 langkah dalam melaksanakan tinjauan kepustakaan, dan yang ketiga menerapkan 5 langkah dalam melaksanakan tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan merupakan rangkuman tertulis dari berbagai artikel jurnal, buku, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen lain seperti dokumen pemerintah yang mendeskripsikan situasi informasi sebelumnya dan saat ini tentang topik yang diteliti. Tinjauan kepustakaan digunakan untuk yang pertama menambah referensi yang sudah ada, kemudian yang kedua memberikan bukti bahwa penelitian tersebut layak dan penting untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga membangun keterampilan peneliti dalam memanfaatkan dan menyeleksi teori-teori yang relevan dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, menunjukkan tingkat kemampuan seseorang terhadap topik yang diteliti. Tinjauan kepustakaan digunakan untuk menambah referensi yang sudah ada. Dengan berkembangnya ilmu dari waktu ke waktu, tentu saja berdampak pada dibutuhkannya informasi yang lebih kompleks dan juga up to date. Terkadang tinjauan pustaka yang digunakan peneliti 5 tahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini. Sehingga dibutuhkan pembaharuan dan pengkayaan terkait dengan referensi yang ada. Oleh karena itu, dilakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang lebih banyak dan kompleks, serta dikemas secara berbeda dari penelitian terlebih dahulu, sehingga menambah referensi yang sudah ada. Kemudian tinjauan kepustakaan digunakan untuk memberikan bukti bahwa penelitian tersebut layak dan penting untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari ide baru, berbagai temuan terkini dengan orang lain, atau mengidentifikasi praktik yang dapat memperbaiki pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, tinjauan kepustakaan digunakan untuk membangun keterampilan seseorang. Nah, di sini dengan melakukan tinjauan pustaka, keterampilan seseorang dalam pengambilan keputusan akan terasah. Hal ini terjadi karena seseorang harus berpikir secara kritis untuk menentukan teori-teori relevan yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seseorang akan terbiasa dalam menilai sumber relevan yang layak dan sumber relevan yang tidak layak digunakan untuk suatu penelitian. Akibatnya keterampilan seseorang dalam meneliti akan berkembang. Kemudian tinjauan kepustakaan digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan seseorang terhadap topik yang diteliti. Tinjauan kepustakaan juga sebagai gambaran tingkat kemampuan seseorang terhadap topik yang diteliti. Semakin dalam dan kompleks teori-teori yang digunakan sebagai dasar pendukung dalam suatu penelitian, menunjukkan penguasaan seseorang terhadap topik yang ditelitinya. Sebaliknya, jika tinjauan kepustakaan yang digunakan terlalu sedikit dan dangkal, maka dapat diasumsikan bahwa peneliti belum menguasai betul apa yang ditelitinya. Nah, selanjutnya terkait dengan 5 langkah melakukan tinjauan kepustakaan. Yang pertama yaitu identifikasi beberapa istilah kunci. Kemudian yang kedua adalah temukan
kepustakaan. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan seleksi kepustakaan secara kritis. Kemudian yang keempat, organisasikan kepustakaan. Dan yang kelima, tulis suatu tinjauan. Terkait dengan 5 langkah melakukan tinjauan kepustakaan, yang pertama yaitu identifikasi beberapa istilah kunci untuk digunakan dalam kepustakaan Anda. Kemudian yang kedua, temukan kepustakaan tentang topik dengan melihat beberapa tipe materi dan basis data, termasuk yang tersedia di perpustakaan dan juga internet. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi dan seleksi kepustakaan secara kritis untuk tinjauan Anda. Dan yang keempat, organisasikan kepustakaan yang telah Anda seleksi dengan mengabstraksikan atau membuat catatan tentang kepustakaan dan pengembangan diagram visual darinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tulis suatu tinjauan yang melaporkan rangkuman kepustakaan untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian Anda. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh terkait dengan penerapan 5 langkah tinjauan kepustakaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Esi Apino dan juga Ibu Heri Retnawati. Di sini misalnya ada suatu penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran kreatif problem solving terhadap hasil belajar. Nah, di sini ada 2 kata kunci, yakni yang pertama adalah model pembelajaran kreatif problem solving. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar. Nah, di sini saya mengambil contoh tinjauan pustaka hasil karya Bapak Esi Apino dan juga Ibu Heri Retnawati terkait dengan model pembelajaran kreatif problem solving. Nah, di sini dengan kata kunci tadi ada 3 kepustakaan yang akan dibahas, yang akan dijabarkan. Yang pertama yaitu pengertian kreatif problem solving. Kemudian yang kedua, langkah-langkah model kreatif problem solving. Kemudian yang ketiga, kreatif problem solving dalam pembelajaran matematika. Namun dalam video pembelajaran ini saya batasi tinjauan kepustakaan terkait pengertian kreatif problem solving. Nah, berikut contoh dari penulisan tinjauan kepustakaan. 1 paragraf setidaknya terdiri dari 1 kalimat pokok dan 2 kalimat penjelas. Jadi, paling tidak dalam 1 paragraf memuat 3 kalimat. Kemudian yang kedua, paragraf dapat dimulai dari hal-hal yang bersifat umum. Misalnya dalam paragraf pertama dinyatakan bahwa ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan kreatif problem solving. Kemudian ingat, jangan memberikan sesuatu pernyataan yang bersifat teori tanpa disertai sumber yang jelas. Selanjutnya paragraf kedua dapat memuat sumber referensi relevan yang lain untuk memperkuat kepustakaan seperti berikut contohnya. Selanjutnya contoh paragraf ketiga seperti berikut. Nah, di paragraf terakhir, buatlah simpulan yang bersifat operasional berdasarkan beberapa sumber yang telah dirujuk dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.